Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas tentang penindakan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Poin-poin utama: pencekalan orang asing, pembatalan izin tinggal keimigrasian, biaya beban, pendeportasian orang asing, berkas THK sudah selesai atau dideportasi, berkas penyidikan sudah selesai. Pencekalan terhadap orang asing. Pendahuluan. Dilakukan penindakan administratif keimigrasian kepada warga negara Pakistan bernama Muhammad Abdullah yang menyalahgunakan visa yang dimilikinya, serta dikenai penangkalan terhadap warga negara asing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembahasan. Didapati seorang warga negara asing berkewarganegaraan Pakistan oleh petugas imigrasi Jambi di sebuah masjid di daerah Pasar Angsuduwo, Kota Jambi. WNA tersebut diketahui sedang meminta sumbangan untuk Darul Ulum Jamiah Muhammadiyah Al-Markaziyah Al-Tahfiz Madni Masjid Rahim Yarkhan, Pakistan. Yang bersangkutan datang ke Indonesia dengan visit visa D212 multiple entry yang seharusnya visa tersebut diperuntukkan untuk keluarga, bisnis, dan kunjungan pemerintah. Sementara aktivitasnya di Indonesia adalah mengumpulkan sumbangan, sehingga WNA tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Solusi kebijakan. Perlu dilaksanakannya pengawasan yang lebih intensif guna mengurangi warga negara asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan visa yang diperolehnya. Pembatalan izin tinggal keimigrasian. Pendahuluan. Penindakan keimigrasian berupa penolakan perpanjangan izin tinggal kunjungannya dilakukan terhadap orang asing atas nama Kate Welton, dikarenakan yang bersangkutan melakukan aksi demonstrasi Women March. Pembahasan. Seorang warga negara asing yang berasal dari Australia atas nama Kate Welton ditolak perpanjangan izin tinggal kunjungannya dikarenakan WNA tersebut telah ditangkal oleh Badan Intelijen Negara atau BIN, dikarenakan Kate Welton telah melakukan pemetaan dan pengumpulan informasi terkait kondisi sosial politik Indonesia untuk kepentingan negaranya, memprovokasi massa untuk menentang kebijakan pemerintah Indonesia tanpa izin serta menyalahgunakan izin tinggalnya. Kate Welton juga turut serta melakukan demonstrasi pada aksi Women March dan mendokumentasikan kegiatan aksi untuk unjuk rasa di Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 22 Mei 2009. Solusi kebijakan. Perlu adanya koordinasi dengan instansi lain sehingga pengawasan dapat mencakup ke wilayah yang lebih luas. Biaya beban. Pendahuluan. Pengenaan biaya beban yang diberikan kepada warga negara Indonesia atas nama Harry John Hennes atas dasar hilangnya paspor. Pembahasan. Dalam kasus ini terdapat salah seorang warga negara Indonesia atas nama Harry John Hennes, kelahiran Jambi 6 November 1961, yang bersangkutan diperiksa sehubungan dengan pengajuan penggantian paspor RI yang bersangkutan karena hilang. Dalam hal ini yang bersangkutan memberikan jawaban atau keterangan yang diberikan oleh pemeriksa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang salah satunya yang bersangkutan dikenai biaya beban dikarenakan paspornya hilang. Solusi kebijakan. Pemberian denda bagi orang yang merusak ataupun menghilangkan paspor miliknya. Pendeportasian orang asing. Pendahuluan. Seorang warga negara India yang dideportasi melalui Bandara Sultan Taha yang melakukan penjualan pinang di daerah Sabak yang sebelumnya warga negara asing tersebut datang menggunakan visa on arrival. Pembahasan. Dalam kasus ini terdapat salah seorang warga negara India atas nama Syahir Kunduparambil Abdul Karim yang dideportasi melalui Bandara Sultan Taha menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan menuju negara asalnya. Warga negara asing tersebut dideportasi dikarenakan menyalahgunakan visa yang dimilikinya. Visa yang dimilikinya adalah visa on arrival, sedangkan orang asing tersebut melakukan penjualan pinang yang sebelumnya dibeli dari petani di Sabak untuk dijualnya kembali ke perusahaan dengan mendapat keuntungan sekitar 2 juta rupiah untuk sekali transaksi. Solusi kebijakan. Perlu adanya penyebarluasan informasi terkait aplikasi pelaporan orang asing atau APOA agar masyarakat dapat melaporkan orang asing yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Berkas tindak administratif keimigrasian sudah selesai. Pendahuluan.
Dalam hal penegakan hukum, terkhususnya di bidang keimigrasian di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya langkah-langkah yang diambil terhadap warga negara asing atau warga negara Indonesia itu sendiri apabila melakukan pelanggaran keimigrasian. Untuk mengatasi hal tersebut, imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian bagi yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Contoh kasusnya adalah pendeportasian warga negara asing asal Pakistan atas nama Muhammad Abdullah. Pembahasan. Didapati seorang warga negara asing berkewarganegaraan Pakistan oleh petugas imigrasi Jambi di sebuah masjid di daerah Pasar Angsoduo, Kota Jambi. Warga negara asing tersebut diketahui sedang meminta sumbangan untuk Darul Ulum Jami'ah Muhammadiyah Al-Markaziyah Al-Tahfiz Madani Masjid Rahim Yarkhan, Pakistan. Yang bersangkutan datang ke Indonesia dengan visit visa D212 atau multiple entry yang seharusnya visa tersebut diperuntukkan untuk keluarga, bisnis, dan kunjungan pemerintah. Sementara aktivitasnya di Indonesia adalah mengumpulkan sumbangan, sehingga warga negara asing tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Solusi kebijakan. Perlu adanya koordinasi dengan instansi-instansi lain dan masyarakat sekitar sehingga informasi yang didapat terkait orang asing yang meresahkan warga bisa langsung ditangani dengan sigap. Berkas penyidikan sudah selesai. Pendahuluan. Pengawasan keimigrasian tentunya dibutuhkan di setiap negara dengan peraturan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Maka dari itu pengawasan keimigrasian harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi penyimpangan dari peraturan keimigrasian demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Pembahasan. Diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap warga negara asing asal Jepang atas nama Masahiko Yoshikawa. Masahiko Yoshikawa diberikan deportasi karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada tanggal 15 April 2019, petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu melakukan pengawalan serta pengawasan keberangkatan terhadap Masahiko Yoshikawa. Solusi kebijakan. Perlu diupayakan untuk lebih dilakukan penguatan terhadap pengawasan warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan prinsip selective policy menjadi selective and non-discriminative policy sebagai pedoman dalam perubahan substansi yang mengedepankan keseimbangan antara pendekatan prosperity approach dan security approach dengan berlandaskan nilai-nilai HAM universal.